menuju ke arah rumah panjang dari STE. That's it, AKM yang berhasil didapatkan. Tapi sangat disayangkan dari Blade pun mengganggu third party Israel kali ini dan sebuah granat reaction benar-benar membuat Geekslate tidak berdaya. Siapa yang menyangka Action memiliki keputusan yang dengan cepat sekali. Bahkan trap granat yang ketiga tidak belajar dari kesalahan. Pemain-pemain Geekslate datang ke tempatnya Action bisa melempar sebuah utility, diselesaikan semuanya menuju lobby. Oh my god, Geekslate! Nabrak seakan-akan tidak ada strategi sama sekali. Tadi memang benar, Audrey sudah membuka peperangan dengan cukup baik. Tapi Audrey tidak aware dengan keberadaan third party. Lalu tadi mau risk gak sih? Jadi kayak nggak mikir gitu. Kan ada orang yang panik itu tiba-tiba otaknya ngeblank. Tapi kan mereka professional player, harusnya hal tersebut bisa cepat didapatkan satu keputusannya gitu. Pelitan, tidak bisa kemana-mana. Granat, bukan granat, mobilnya meledak, vehicle explosion. Membuat Tiger X pun tidak berdaya dan guys slow kali ini. Tidak bisa slow sama sekali, monster trucknya meleduk. Wah gila, Hell itu seakan-akan dia kayak YOLO movement rotasinya coy. Dan monster truck adalah kendaraan yang begitu besarnya sehingga yang bisa ditembak banyak. Jadi kalau yang bisa ditembak lebar kan sasarannya tinggal kita pilih mau nembak daerah mananya, meledaklah monster truck tersebut. Itu adalah satu kerugian kalau kita memilih sebuah monster truck untuk dijadikan kendaraan melakukan rotasi. Walaupun kalau Miramar emang terenya cocok, tapi lagi-lagi dengan bodinya begitu besar jadi ditembak kanan kiri pun bisa masuk. Benar, dan juga kalau kita lihat dari MAB lagi berusaha untuk menembak body-body dari DRS. Pick manja dari Leo. Nice banget, dia masih bisa mendapatkan satu lagi dari DRS terbuka dengan sangat lebar, tidak ada obstacle. Membuat DRS harus down satu persatu. Tapi Kese, lagi-lagi, Kese ini adalah salah satu player dari MAB yang terus-terusan sering knockout. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Leo adalah pemain yang paling bahaya dari timnya, yaitu MAB. Tembakan dilakukan dengan cukup mudah. Fus bisa mendapatkan satu, tidak ada waktu. Fus harus segera menggunakan DBS-nya kembali. Low HP, satu pemain terakhir. Tembakan kembali dilakukan, jump shoot yang gagal. Stone dengan keberaniannya maju dia dan berhasil mendapatkan pemain dari 4MV. Kalah darah menang mental dari Stone. Itulah definisi UMP bisa memenangkan fight melawan DPS. Tapi 4MV is here baby sudah mulai datang menuju ke arah Stone lainnya. Dan East pun menjepit depan belakang. Stone tidak berdaya. Apa yang dilakukan dari 4MV ini sungguh berbahaya. Membuat Vampire kali ini hanya tersisa satu player saja, Ravenclaw. Sudah mulai terdeteksi juga. Posisinya ada di bagian belakang dari lower ground, tipis. Sudah sangat matang utility dari seorang Ravenclaw meledak, tapi jaraknya masih terlalu jauh. Ada balasan dari East 922 tadi. Bagi ini harus segera digunakan. Mending rotasi sekarang mungkin Ravenclaw daripada menunggu. Karena bisa saja datang pemain-pemain dari 4MV. Tembakan juga sudah menuju ke tempat Ravenclaw berada. Bagi ditembak terus-terusan. Ada sebuah jiggle-jiggle mekanik TikTok yang terjadi tadi dari East 922. Dog 922 pun tak tinggal diam. Ada yang bergerak, datang dari arah belakang. Box Gaming harus membangun sebuah defensif berlapis. Ya, karena posisi ini adalah entry compound menuju ke dalam circle berikutnya. Jadi mungkin akan ada sebuah inisiasi untuk meritik. Apalagi ini adalah Agon XI8. Apa yang mereka lakukan tuh seringnya barbar gitu kan. Seringnya seradak seruduk sana sini. Apalagi mengingat dia punya Valak, salah satu player yang cukup menakutkan. Juga Trongzin tertembak dari arah bagian belakang entah dari mana. Tapi kamera bergeser menuju ke arah Train to Kill. Tukeran nyawa, refract terjadi antara MAB melawan Train to Kill. Last man standing dari Train to Kill ada Rick di belakang sana. Tapi Keselek harus melakukan healing terlebih dahulu sambil buying time di sini. Karena Leo sudah datang, Kese pun membangun satu push menuju ke pertahanan dari lawannya. Tembakan dilakukan oleh Leo, cepat Leo untuk bisa menumbangkan Rick. Dan ini adalah keuntungan, kemenangan besar yang dimiliki oleh MAB. Karena mereka datang sebagai tamu, mereka bisa menambahkan elimination dan mereka mengambil tempat tersebut. Dan untungnya mereka masih di dalam zona juga. Jadi kayak itu adalah pinggiran zona, rumah-rumah pinggiran zona yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dan akhirnya kita memantau kembali arah jam 5. Di mana sudah ada Box Gaming akan bertemu dengan Agon XI8. Mungkin ini sudah komit ya pergerakan dari Agon XI8. Masuk ke arah lantai 2, nyusup begitu saja seorang Blade dengan temannya menghabisi pemain-pemain dari Box Gaming. Trongzin down. Masih ada yang lain juga di belakang sana, tapi hanya 2 yang aktif, Gosu dan juga Kwang. Kwang dan Gosu berada di arah yang terlalu jauh. Sehingga kalau ada salah satu yang knockdown, di push commit oleh pemain Agon XI8, tidak ada backup yang bisa dilakukan oleh Box Gaming. Justru yang dihadapi saat ini atau yang didatangi adalah pemain yang ada di kanan, yaitu Gosu. Mulai berdatangan satu persatu. Sudah diketahui di mana posisinya utility. Sangat matang sekali dilontarkan oleh Gosu, meledak
menghasilkan satu knockdown. Bahkan knockdown yang kedua pun hadir menuju ke Agon XI8. Utility kembali. Gosu cepat dia. Tidak hanya dengan utility tapi juga peluru yang dilontarkan dirinya menuju ke arah Agon XI8. Satu yang terakhir berhasilkah didapatkan oleh Gosu karena permainan sangat baik tapi Gosu tidak menyadari adanya Yudu Alliance dari arah yang lain. Sangat disayangkan perjalanan dari Gosu terhenti begitu saja akibat ulah dari Yudu Alliance. Memang awareness dengan keadaan sekitar itu penting banget kalau kita ngomongin meta PUBG Mobile yang sekarang, karena memang ketika ada suara otomatis semua orang akan matanya tertuju pada suara itu. Berulang kali kita udah mulai melihat hal tersebut selalu kejadian. Entah PMRC, entah PMPL, apapun yang PMPM, kecuali private message. Itu selalu loh. Kayak lu gak bisa pakai kacamata kuda. Gak bisa lu jadi kayak Red Face ataupun jadi kayak Rosemary yang selalu one way. Ya, memang banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga fokus harus terpecah saat kita melihat sebuah turnamen official dimainkan. Banyak tim yang semuanya kan jago, sehingga mereka bisa sampai late game semuanya. Fight-nya akan pecah di mid game sampai ke late game justru. Nah itu yang membuat late game-nya begitu sumpek padat sekali. Akan pemain-pemain yang juga kualitasnya nggak boleh diragukan. Tembakan mereka lengket, kalau kita lengah sedikit kita langsung knockdown. Itu makanya kita ngomongin dari awareness yang harus kita bangun terus menerus. Sementara dari Leo dan kawan-kawan mereka nyaman, mereka punya gudang juga. Well, ini selalu terjadi di Miramar. Kalau kita ngomongin PMRC, gue udah nontonin 2 hari. Miramar tuh kayaknya apa ya, mereka tuh tidak seberani kalau main di Erangel. Beda gitu loh si South Asia ini. Rosemary bisa mendapatkan Leo. Alter Ego berhadapan dengan MAB, tapi NB saat ini sedang menghadapi satu lawan yang begitu sulit untuk ditaklukkan. Ini adalah sebuah fight klasemen atas antara klasemen nomor 3 yaitu NB berhadapan dengan 4MV klasemen nomor 1 utility. Terlebih dahulu dibuka oleh Apex 922. Berharap utility tersebut bisa membuka sebuah fight, bisa mendapatkan keuntungan knockdown, tapi masih belum ada hal yang diharapkan terjadi di sana. Tapi kayaknya fight yang yang udah mulai terbuka terlebih dahulu fight antara Boom dan juga Leo, karena tadi sudah mulai melihat dari bagian elimination feeds-nya, tapi akhirnya 4MV sudah mulai bisa mendapatkan satu persatu player-player dari NB Esports dibuat tidak berdaya. Pertahanan dari 4MV, pertahanan segitiga yang sedari tadi mereka bangun, bahkan sekitaran mereka tuh sebenarnya ada STE. Tapi kok bisa gitu loh, dia nggak ketembak dari STE dari tadi. Ya masih bisa menutup vision dari pemain STE yang juga nampaknya belum banyak ngecek menuju ke area atas. Justru Boom Yami yang bisa mendapatkan pemain dari 4MV di tempat mereka berada. Karena ketika 4MV menghindar dari angle si STE, malah dia ngebuka badannya atau bodinya ke Boom. Karena di sisi bukit yang lain. Nah itu, nah ini kan lu lihat tuh POV dari Boom ketika dia ngintip dari jendela-jendela kecil gitu ya. Hati-hati matanya bintitan karena ngintip itu Rezi. Tapi harusnya nggak apa-apa karena dia lagi tidak melakukan aktivitas yang lain. Ya, karena bintitan hanya aktivitas-aktivitas tertentu saja. Ya kan? Seperti kalau kita ngintipnya nggak ngomong-ngomong sama orang tersebut. Dan juga ngintipnya nggak langsung nembak. Kalau langsung nembak nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti, karena kan langsung knockdown, ada kegiatannya. Ya, benar. Memang kegiatan-kegiatan tersebut yang akan kita pantau sejauh ini. STE menjadi poros dari zona. Dia yang paling tengah menjadi, apa namanya kalau di jam dinding tuh yang tengahnya? Poros. Bukan. Jam dinding tengahnya. Poros. Nah itu dia kan, poros Rosemary. Juga seperti jam dinding di tengahnya. Dia ingin mendapatkan pemain dari MAB Wally. Karena Wally berada di jam yang tepat, berada di sudut yang tepat. Tapi Wally justru menjadi confirm elimination untuk killer YT DRS. Yap, karena memang banyak sekali tim-tim yang menginginkan entry masuk ke arah bagian dalam. MAB berhasil untuk mengeliminasi DRS. Dan 10 tim tersisa kali ini entry-nya clear. Dia bisa masuk dengan nyaman, tapi Leo juga menginginkan gudang yang sudah dimiliki oleh Boom. Pon beat down, knock 1, rush. Ini yang sedang dilakukan oleh Leo. Bahkan utility, sayangnya mantul utility tersebut hasil untuk dihindari dari pemain-pemain Boom. Pon beat menjadi confirm elimination karena Vector digunakan oleh Hyde Dummy. Ini pemain yang berbahaya dan kembali Hyde Dummy mendapatkan knockdown yang kedua menuju pemain Boom Esports. Boom memiliki satu yang ada di atas sana, Acul. Tembakan juga menuju ke arah Acul. Acul bangkit kembali. Acul harus menghindari tembakan tersebut. Ada yang masuk 2 setidaknya atau 3 tercatat dari pemain Leo menuju ke area Boom.
Menyisakan satu yang terakhir yaitu Reizi di atap. Reizi di atap dan dia menghindar dari fight yang sedang kejadian. Malah Alter Ego yang sekarang ngebadanin boom. Alter Ego ingin menjadi third party. Tapi gue nggak tahu apakah saatnya tepat atau tidak. Tapi gue yakin Alter Ego bisa menang atas fight dari Leo. Tapi ingat lagi, sekali lagi, ini adalah late game. Jadi padat pastinya, sumpek pastinya. Akan ada banyak sekali mata-mata lain yang menginginkan posisi dari Alter Ego dan juga Leo. Tepatnya Reizi memang aman dari fight di dalam gudang tersebut. Tapi Reizi tidak aman sama sekali dari tempat yang cukup jauh. Karena Reizi bisa dilihat dari tempatnya Yudu Alliance. Bahkan kita menyaksikan saat ini Liquid dipulangkan. Reizi mendapatkan satu pemain yaitu Potato. Confirm elimination juga didapatkan oleh Reizi PRMN. Masih ada yang sedang melakukan revive terlebih dahulu. Utility menjadi pilihan Reizi untuk mengakhiri fight bersama dengan Alter Ego. Meledak dan Alter Ego selesai di sana. Reizi! Pas banget timingnya ternyata Granite Master Yami menurunkan warisan legacy ilmu melempar granat menuju ke arah Reizi. Dan dia tendang banget di atap, timingnya tepat untuk nge-pick ke arah Potato dan dia berarti dari tadi merhatiin posisinya Alter Ego ini di mana aja, makanya dia tahu. Satu tim Salvage nge-push duluan, Yudu nge-push duluan, itu akan membuat STE mudah untuk menumbangkan pemain-pemain tersebut. Tapi kalau nge-pushnya bareng antara Yudu dan juga Agon XD8 atau FaZe Clan, ada dua tim yang tiba-tiba datang barengan. Nah ini yang membuat STE bisa ditumbangkan harusnya. Nah inilah gunanya dan pentingnya mencari informasi gitu loh dari STE supaya mereka tahu nih kira-kira kalau bakal datang itu arahnya dari mana aja. Jadi mereka udah prepare, mereka mungkin bisa membuat beberapa trap kalau misalkan nanti ada yang datang ke arah bagian bawah. Karena memang sekarang kalau kita lihat tim-tim yang bermain defensif, rata-rata mereka tuh sudah mempersiapkan sebuah granat yang dimasak. Ya. Jadi begitu datang, lempar, puk, dar. Timingnya pas, jadi nggak nunggu ada momen dulu sampai lawannya bisa menghindar. Tapi Nears membuat Flex tidak bisa menghindar dengan tembakan M4 kali tiganya. Ini yang saya katakan tadi, kalau datangnya satu persatu mudah untuk STE bisa menumbangkan pemain-pemain tersebut. Tapi kalau datangnya bersamaan, ini yang akan jadi PR untuk STE. Ternyata datangnya satu-satu, Yudu Alliance di absen. Flex sudah selesai di sana, Syamil ingin ditumbangkan. Untungnya Syamil cepat merespon dengan sebuah smoke terlebih dahulu. Datang yang selanjutnya menuju ke titik yang sama. Utility bisa dilontarkan menuju tempat tersebut dan juga ada satu celah di bawah kendaraan yang dimanfaatkan oleh STE. Ini literally semuanya numpuk di satu titik yang sama, semuanya berkumpul, stacking up together. Dan hati-hati Yudu Alliance, itu Reizi bisa nge-backstep kalian. Yudu Alliance terlalu fokus dengan adanya STE yang terus membombardir. STE udah keluar rumah, STE menginginkan tempat dari Yudu Alliance atau STE menginginkan area mereka bersih. Ya, STE yang mereka sedang lakukan adalah nge-clear terlebih dahulu. Kalau sudah clear mereka mungkin akan kembali masuk menuju compound. Dan juga saat STE keluar, yang keluar hanya 3, 1 dikirim untuk tetap menjadi jangkar di belakang supaya nggak ada penyusup menuju ke arah compoundnya. Dan granat Darwin Nears membersihkan pemain-pemain dari Yudo Alliance. Ini udah berkali-kali kita lihat strategi seperti ini. Ketika lu punya rumah, lu bakal ninggalin satu. Dapat Akhir satu kelihatan, tapi IC dengan satu peluru bisa mendapatkan kelok. Gila ya. Tenang sekali IC. Satu peluru terakhir mendapatkan sebuah knockdown dan membuat STE mampu meratakan Yudu Alliance. Oh my god. STE Stalwarts Esports is too strong. Tapi apakah FaZe Clan bisa meruntuhkan kekuatan dari STE? Sedari tadi mereka bangun, mereka sudah membangun kerajaan ini. Mereka menginginkan kerajaan ini menjadi tempat terakhirnya mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Ya pastinya dekorasi pesta sedang dibangun oleh STE. Mereka akan merayakan sebuah WWCD, tapi jangan terlalu cepat puas STE karena Ongzeng ada di sana. 3 pemain sudah ditumbangkan atau masih bertahan saat ini. Satu yang sudah tumbang maksud saya. Tapi top MVP dari SA kembali menjadi momok berbahaya. Pemeran antagonis yang datang dari STE menuju ke FaZe Clan. Ini dia granat top sudah mulai memasak granat. Well done, harusnya menuju ke arah FaZe dan Onsen sadar, Onsen tarik mundur. Saatnya tepat, tapi IC granatnya juga menyakitkan. Dia membuat Mormon down dan itu dia granat kedua dari Tops. Membuat Vintores tidak berdaya. Hati-hati, Mela itu cuma ngisi tempat yang tadi diisi sama temennya. Tinggal menunggu apakah Ongzeng mampu menjadi hero untuk FaZe Clan karena satu pemain terakhir. Tapi saat ini disamakan kedudukannya menjadi 1 melawan 1. Action atau Ongzeng yang akan mendapatkan winner chicken dinner FaZe Clan atau STE Southeast Asia atau South Asia yang akan mendapatkan WWCD di Miramar. Dan ternyata Ongzeng dengan satu celah tadi mendapatkan headshot menuju ke arah STE dan STE selesai di sana. Maksud saya bukan headshot tapi damage dan winner chicken dinner didapatkan oleh FaZe Clan. FaZe Clan mampu meruntuhkan
meruntuhkan kerajaan yang sudah dibangun oleh Star Wars Esports sedari tadi. Berkat kesabaran menunggu mereka mampu untuk bermain volley granat di last dance-nya.